Tausiah Ibu 2. Aku sudahi tinggal di rumah saja. Pintu kubuka lebar-lebar, bahkan kupu-kupu dan capung mudah masuk lalu keluar mengepakkan sayapnya. Ginger si kucing jantan perkasa sudah sering bertandang ke pacar depan rumah. Istriku tak lagi risau kalau aku mau pergi, selagi jangan lupa masker selalu terpasang di wajahmu. Sepulang nanti langsung ganti pakaian dan cuci tas, tangan dengan sabun, pesannya. Lalu ia berpesan, usah salaman, jabat tangan, tak perlu pula cium pipi kiri kanan jika jumpa siapapun. Kata siapapun aku tahu arah pesannya, dan aku diam saja demi memutus rantai percakapan lebih panjang. Pintu rumah harus selalu terbuka, dari sana kebaikan masuk juga rezeki. Aku juga mulai mengejar di luar rumah. Kata ibu dulu, rezeki selalu ada saat kita keluar. Diam di rumah, ayam akan mematuk lebih dulu. Ibu juga pernah bilang, dalam silaturahim ada usia yang panjang, ada pula rezeki yang dilempangkan. Jadi abaikan. Jika ada yang menyuruhmu di rumah tanpa memberi jalan bagimu untuk hidup, bukan membantah. Ini demi hidupmu tetap terpenuhi, kata ibu lagi. Buat kau yang berulang tahun, ini hari kau berulang tahun. Meski berkali-kali kuucapkan, selamat panjang usia dan makin bergaya. tapi usia tak bisa menutupi kelemahanmu. Kau begitu ringkih, jalan tertatih di antara teman-temanmu. Bunga sakura, ginseng, hutan bambu, apalagi sinaga, itu belum bersanding dengan Paman Sam, juga Shakespeare. Kepada Malaya pun kau hanya pelamun. Kini 70 tahun sudah kau hirup udara, meski debu juga mendekap di paru-parumu. Kau pun batuk-batuk, tapi siapa yang mesti kau kutuk? Kau lahir dari ibu terjajah, kini pun kau hanya mengamba. Kepada majikan tanganmu menadah, pada buruh kakimu menginjak. Kepada siapa aku mengadu? Cintaku hanya selembar bendera, berkibar di udara renta, di dalam kertas perjanjian yang setia dilupakan. Di tangan penguasa sebagai kitab langka, di hati anggota dewan jadi perumpamaan, di tangan para duli hanya bagian sampiran. Mungkin kau sudah pikun, memikul usia yang kian rabun, kerap lupa membaca, tapi sudah kau tanda tangani. Kau barangkali sering abai Bahwa ini hari ulang tahun, sebab kepada Ibu Pertiwi kau lupa pada janji-janji. Kepada siapa aku mengadu? 17 Agustus 2010, 16 Agustus 2015. Kalau yang baca Al-Quran ini sebetulnya ada di Ashabul Kahfi ya, di surah Al-Kahfi. Kalau kemudian ini jawaban untuk generasi milenial, tapi dengan bahasa yang sangat tinggi, yang saya tadi sempat baca 3-4 kali baru bisa, oh ya masuk kayaknya untuk langsung merespon generasi milenial metro
untuk semua bahagia. Dalam goa, andaipun 1000 tahun laut tak menempuh pantai, angin tanpa rindu pada daun, aku akan setia di bukit sepi ini, menunggu goa kembali gelap oleh batu-batu yang menutupi. Aku pun mengajak para pemuda kembali masuk bersemayam bersamaku, berzikir, berpikir suatu kelak kau memanggil atau aku mendatangimu. Membuka saku celana, mungkin masih ada namamu, alamat, uang yang masih bisa kutukar dengan kopi, rokok, dan kerling matamu. Di gua ini aku tak pernah sepi, riuh dan gaduh kawan-kawanku dari masa silam. Para pemuda berdiam abad-abad di dalamnya. Gedung Meneng, 21 Agustus 2019. Kini aku sudah jadi batu. Ini aku sudah jadi batu. Di kota yang dulu masih sedikit rumah menggapai langit, aku leluasa mutari jalan hingga kembali pada garis pertama. Sebelum simpang itu, tanpa rambu dan tanda polisi, hanya berdiri, kadang melempar senyum, lain waktu menatap jalan lengang. Sejak jalan bercabang bagai perpohonan, kau tinggalkan arah. Aku kini sudah jadi batu di tepi jalan memandang arus di bawah yang mulai gaduh. Kini aku jadi batu, mengutukku hingga berabad-abad di muka. Menjaga kota yang tidak lagi lengang, suara rambu simpang sirine, ambulan, mobil polisi, ataupun pemadam kebakaran. Minta jalan dikosongkan. Sak! Dan aku kini telah jadi batu yang membatu. Doa karya Bang Isbedi Setiawan ZF. Kukuhkan aku dari jalanmu hitam, pandanganku dari melihat segala yang petaka. Dan ini petang, betapa rapuh jika tanpa cinta. Begitu lapar kalau tiada gentar, dan haus ini segerakan hapus. Meski di belakangmu aku tak ingin khianat,
kalau tak ada yang tahu. Lalu di mana Tuhan? Audi ini sebetulnya yang disukai mantan pacar istri saya dulu. Audi, setiap aku menyebut namamu, yang terkenang nama lain, dan aku tak bisa menahan air mata jika mendengar suaramu, setiap senyumnya menggali kenanganku. Dua, betapa kau telah membocorkan air mataku yang pernah kemarau. Suaramu telah membawa kenangan lama yang lain, senyummu mengingatkan ciuman yang tak akan hilang. Aku ingin kubur wajahmu, tapi wajah dia datang padaku. Tiga, pernah kurobek gambarmu di dinding kamarnya, tapi kini aku selalu menatapmu agar dia datang padaku membawakan rindu-rindu. Maka ku biarkan kau bernyanyi-nyanyi, ku ikuti setiap kau menari. Empat, kau datang mengantar kenangan dari nama lain yang pernah kukubur hingga membocorkan lambung mataku. Apakah akan kau hapus namamu dari pandanganku? Lima, sebabmu menemuiku, wajah dia pun kembali terbayang, seperti memainkan senyumku dan segala kisah menggelombang. Aku punguti serpihan ciuman itu di antara larik-larik lagu yang kau lantunkan dengan tangis. Kalau aku keciumu air mata, karenamu menginginkan aku pendanya. Selepas 4 tahun. 6, kau telah menggangguku agar aku mengingatnya lagi saat meluruhkan gambarmu dari dinding kamarnya dan memintanya melupakan aku. Tapi kenangan-kenangan itu kembali sebagai ingatan, seperti mengajak aku pulang menjadi remaja. 7, kaulah selalu menemaniku setiap malam berlenggang, menyanyikan kenangan, mengajakku ke wajah silam sambil kuhitung jejak bibir setelah menyusun kata dan 5 huruf paling tua, namun kepada kita terdampar di antara pohon, di antara sampan. Kaulah yang menemani malamku tanpa sepi. 8, melepas gerimis angin kau peluk, aku memandangmu dari tempat lain. Oh, sesungguhnya kita pernah bertemu entah di suatu tempat yang sudah kulupakan. Lalu kini kau datang, kenangan kembali dekat seperti memelukku. 7, 9, kau pun menangis semalam karena kenangan masa silam. Sepanjang jalan berpegangan, menyisir siang membelai malam. Di sini aku menjemput, di sini aku diantar. 10, hanya malam aku mampu mengubur setiap percakapan. Karena malam segala masa silam kembali datang saat tanganmu tetap di pinggul. Dan aku membaca setiap rahasia dan cinta yang kelak mengukir di air mata kita. 11,
Bergegas dari simpang ini sebelum kenangan silam menetap di matamu dan menggali air matanya. Kau pun akan terseduh di ombak rindu-rindu ketika aku melukis bibirmu di siang atau dalam bayang. Lalu gambar bibirmu itu ini menjelma jadi tangis bagai gerimis di dinding kamar. Mungkinkah gambarmu kembali akan kuturunkan? Biarlah senyumku dihapus gerimis yang tiba subuh ini. Jika kau bisa pergi jauh. Ini 2012. Untuk kemerdekaan. Kau kunci pintu rumahku. Aku diam. Kau masukkan diriku di rumah. Kuturuti. Tapi tak bisa kau kunci hatiku. Kata-kataku tak akan mau dirumahkan. Ketika kau buka kotak-kotak, menyorong mobil lintasi jalan di kota yang merah, apakah aku hanya manggut? Bahwa kau benar, segalanya yang salah. Ketika kau buka kembali pintu-pintu kota, aku turut melepas rumahku di belakang. Aku melesat di jalan-jalan sebagai serdadu perang untuk diri dan kemerdekaan. Pakaian. Kukenakan pakaian orang-orang sebelum aku. Menjadi muslim ke keramaian bulan yang ramai. Surau masjid mengaji tak pernah sepi dari menyebut nama-nama. Lalu apakah aku muslim? Sudahkah jadi soleh? Di kepalaku tumbuh peci. Jemariku mengulang biji tasbih. Rambut berselimut. Aurat tak lagi terbaca. Sepanjang bulan yang selalu bercahaya. Dari malam hingga fajar. Dari pagi sampai petang dikaruniai. Apakah aku yang terpilih? Apakah aku yang terpilih? Berjalan dalam barisan orang-orang pilihan. Aku mengenakan pakaian ini dari keramaian, namun tak sampai ke hatiku. Aku tak henti mengeja setiap mengaji, mengumpulkan kalimat para aulia. Ya Allah, Merawat lelapmu. Kekasih, kau sudah tidur. Tak tahu aku menatapmu, menjagamu tetap gelap, dan matamu rapat terpejam. Bahkan saat pintu kubuka, suaranya kuredam. Sudah begitu larut, tak baik kalau, dan
Aku ingin malam kiam senyap ini membawa jauh berlayar, dan aku merawat dalam kekasih. Lelaki dari mimpi. Lelaki yang keluar dari mimpinya itu kini menemui jalan yang tak pernah dipetakannya. Tapi ia beruntung kini tak lagi dikejar-kejar mimpi ataupun wajahmu yang memburu seperti penjagal ingin membunuh. Ia belum mau mati, namun diperlukannya ialah membubuhi nama dan peristiwa di tubuhnya. Karena dengan tanda itu ia bisa melupakan mimpi, bahkan jejakmu yang memburu itu. Lelaki itu merasa beruntung. Ia keluar dari lubang mimpi yang memburu dan ingin membunuhnya. Sebab ia tahu di luar mimpi kiranya matahari parak dan langit keperak-perakan di atas rambutnya hingga hilang jejakmu. Di alun-alun itu ada kalian, kupu-kupu dan pelangi. Satu, senja bertamu selengkung pelangi. Di antara dedaunan ranting dan bangku panjang, basah sehabis hujan. Ada kupu-kupu bergantung jangkut. Anak-anak berlari melepas bola, melompati garis-garis di mata langit. Perempuan kerudung lainnya berkalung salib. Wajah Buddha di wajah seorang lelaki di lain kursi. Aku menunggu Ahmad datang di senja ini, kata perempuan berkerudung. Kapan datang? Aku menanti kekasihku, anak Maria, karena aku gembalanya. Kita sama-sama menanti, seperti penantian Sang Buddha. Di alun-alun itu memang ada kalian, sama-sama menunggu datang pelangi sampai ia pergi. Seperti kupu-kupu akan selalu singgah pada musim yang basah. Bercakap tentang siang, kemudian senyap waktu datang malam. Kalian nikmati bersama asap rokok melayang atau anak-anak berlari amatlah riang, biarpun ada tangis, tubuh luka atau memar terhabis terjatuh dan terbentur riuh. Selalu di alun-alun itu, segala ingin bertemu, selengkung pelangi di langit biru mata cahaya Tuhan Maha Bertahta. Di mata kalian, wajah walam, jalan lempang begitu riang. Kita sama-sama memburu, tapi tak perlu gaduh. Kita bersama mencari, tapi tak saling iri. Suara bersama. Dari kesendirian hingga berjemaah, sejak Rosario sampai katedral dimulai pegunungan, lalu rumah keheningan.
tangan berlingkar, Tuhan betapa kekal. 2. Kalian lepas hati yang bercak, duduk di kursi panjang alun-alun yang riang. Tuhan memandang setiap yang datang, tak perlu risau dari mana kalian. Lalu pelangi menjelma, anak tangga menuju singgasana. Segala mula kelak dibariskan, seperti anak-anak berlari-lari rancak, ingin rapis baris. Menunggu buku pandu, kita dari rahim yang satu, meramai riuhkan alun-alun untuk menghidupkan semesta. Anak-anak bernyanyi, bunga-bunga mekar di taman. Lamban Sastra 2017.